Beliau ini kan pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. 8 perusahaan Pak totalnya kalau mau didetailkan. Dari bisnis ke 8 perusahaan ya. Dari bisnis ke bisnis dan beda-beda Pak. Nah, yang saya kepo itu adalah bagaimana pola pikirnya sehingga beliau itu berani memutuskan untuk pindah. Adalah potensi. Oh ya, potensi tadi ya. Potensi Sobat Kendal ya. Ya, yang kedua peluang. Peluang. Oke, terus? Yang ketiga nggak punya utang. Tiga nggak punya utang. Sebetulnya itu semua dibalut dengan satu hal. Cakadel, Seven Day Money. Yes. Weh, Pak Jumala. Bajunya putih. Hitam putih. Putih-putih. Berarti apa udah mau ngomong bahwa Pak Jumala dari dunia putih gitu? Oh iya. Oh gitu ya. Saya masih hitam gitu Mas. Angin sore hitam, duri hitam. Oke, siapa tamu kita hari ini Pak Ganda? Aku sampai gemetaran nih Pak. Tapi memang tamu kita istimewa semua. Begitu luar biasa tamu kita Ya. hari ini Pak. Ya. Spesialnya tuh lengkap gitu loh. Spesialnya Iya, lengkap ya. Ya, ibaratnya pesen nasi goreng spesial itu. Ini ada telur, Lengkap dengan telurnya, daging, ya, kacang, seafood, sebagainya. ya komplit masuk semua. Iya kan? Nah, beliau ini memang mengawali karirnya dulu dari salah satu media terbesar ya di Jawa Tengah ya. Iya, iya. Namun setelah itu beliau Sebagai apa beliau di sana? Markom. Manajer Markom. Ya, manajer Markom ya. Manajer Markom. Markom ya. Markom itu sih tunggu tempat lauk itu loh. Oh gitu. Nah. Oh, bukan tempat es tuh ya. Iya, Baskom. Oh, iya. Markom itu Marjoko Communication. Oh, cocok juga ya. Iya. Oke. Oh, beliau karena ini kreatifnya tingkat tinggi Pak ya. Iya, Jadi iya. akhirnya Nanti kita ulik semua. ya nanti kita ulik ya supaya sobat-sobat Kendal tim dapat Iya. inspirasi Iya, dari iya. beliau ya. Ya, beliau itu sudah ahli konsultan UMKM, Iya. terus kemudian pakar Digital branding, marketing. digital marketing, Dan- bahkan sekarang sudah masuk di dunia metaverse. Iya. Dan Super. ahli feng shui juga Pak. Ahli feng shui juga. Ya, mau belajar yang mana nih Pak? Lah iya, lah aku rumah sakit Iya. hebat nih Pak, bukan apa-apa ya Pak Ganda. Dan beliau ini sekarang juga selama ini sudah membina UMKM Pak ya di Jawa Tengah. Di seluruh Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Iya, iya, Jadi iya. tentunya sangat luar biasa ya Pak. Tapi kita langsung aja Pak. Perkenalkan beliau aja. Ya. Beliau Beliau adalah adalah Pak Marjoko. Iya. Nah, tapi sering disebut juga ada Gendutnya. kata-kata gendutnya. Iya. Ya, gitu. Karena nggak pernah kurus Pak. Nah, nggak saya perlu. hari ini merasa terintimidasi. Iya. Karena berada di antara dua orang gendut. Iya. Aku tak tambah juga gendut. Gendut Terus gendut kan. Ya, ya. Oke, langsung aja. Ya. Ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mas Ganda. Aduh. Sehat, Pak ya. Alhamdulillah ini saya sangat merasa terhormat sekali diundang orang Terima top-top kasih, terima berdua kasih, ini. terima kasih. Nggak tahu mau ditanya apain hari ini. Kalau Pak Joko nggak tahu ditanya apa, saya bingung mau tanya apa ini. Atau kita saling tanya aja nanti Aku malah. udah rahasia pertanyaan ini. Mesti ngobrol itu. Iya, biasa. Iya. Cakendel kan biasanya. Iya. Ngobrol wani lah ya. Yang penting wani Pak. Iya, Gitu. iya. Mm-mm. Pak Joko, ini yang Bapak memulai dari membina UMKM gimana Pak ceritanya Pak? Saya memulai pembinaan UMKM dulu itu sejak di Kadin Jawa Tengah, Mas. Kadin Jawa Kadin Tengah. Jawa. Kebetulan saya dulu jadi GM TTIC-nya Woi. Kadin Jawa Tengah. TTIC itu Trade Training and Information Center gitu, Pak. GM tuh gendut Pak Joko tuh ya? GM itu gendut Mas Joko gitu, tapi bukan general manager, bukan. GM itu gendut Mas Joko gitu, Pak. Saya itu pas terus sih, Pak. Masuknya Musana ya pas, terus ini masuk pas gitu. Jadi pengen nopo aja pas itu. Iya. Memang di Pas terus. Nggak terasa udah 10 tahun Mas Ganda. 10 tahun, tahun itu Pak. 10 10 tahun yang lalu sebetulnya saya juga waktu masuk di pembinaan UMKM ya ora ngerti apa-apa Pak, tapi kan saya tuh dapat pelajaran pencitraan
ben dikira iso gitu kan ya. Ben dikira iso itu ya pokoknya saya bilang wani gitu kan. Biasanya markom nanti. Aku soalnya tahu dari markom, Rek. Iya. Jadi awal-awal di pembinaan UMKM itu ya sing penting wani tadi. Jadi kayak di sini ada cah kendel. Sing penting wani. Sing penting wani. Jadi saya juga nggak tahu ngapain sih edukasi. Tapi saya kan katakanlah yang penting orang tahu dulu lah bahwa saya ada di situ gitu kan. Soal belajar itu kan saya akan tutup gordennya, saya belajar baca buku gitu kan ya. TTIC. Trade Training and Information Center. Saya di samping pembinaan UMKM, saya nangani perdagangan luar negerinya gitu di Kadin gitu. Karena background saya di situ, Pak. Super. Dulu saya kan memang eksportir, Pak, dulu. Saya eksportir sendiri dulu. 18 tahun saya eksportir di furniture. Jadi lama di sana, jadi ya ngopo sih rak wani gitu kan, Pak ya. Ya mentalnya sudah lah. Ora iso ora apa-apa, ning ora ngisi-ngisini gitu kan. Sudah makom di sana. Betul. Kalau masalah ilmu kan agar makom tekan ya ilmu iku melok, Pak. Ya, makom apa nih makom? Nah, iki. Makom iku sing nang gene anu. Levelnya, domainnya sudah bisa. Iya. Berarti anu ya Pak, keliling Jawa Tengah terus ya? Saya di pembinaan UMKM keliling Jawa Tengah, Pak. Saya keliling Jawa Tengah. Atas nama Kadin itu bukan? Atas nama Kadin di awalnya, di awalnya kita atas nama Kadin. Dan di Kadin itu memang saya disuruh untuk membuat sebuah platform pembinaan. Saya namain Rumah UMKM gitu, Pak. Kalau Rumah UMKM ini Kadin apa Pak Marjoko? Awalnya Kadin, Pak. Jadi namanya Rumah UMKM, tapi ketika sudah jadi Rumah UMKM.net ada kita blognya ya sudah, saya udah udah. Jadi Rumah UMKM tetap milik Kadin. Tapi kan semuanya sudah pakai nama Rumah UMKM semua, Pak. Ada banyak sekali rumah UMKM di Indonesia dan semuanya tidak saling terhubung. Gitu. Jadi rumah itu hanya sekedar program. UMKM itu menjadi menjadi generik. Iya, jadi generik akhirnya kita yang bikin Rumah UMKM.net. Indonesia rumah UMKM semua gitu loh. Enggak saling berhubungan. Masing-masing punya rumah UMKM sendiri. Ada yang punya pemerintah, ada yang punya swasta. Banyak punya swasta. Banyak sekali rumah UMKM sekarang. Ada banyak sekali. Gitu. Dan di Jawa Tengah salah satunya adalah Pak Marjoko. Iya. Kayaknya kan jadi lucu, Pak, kalau kita misalnya pembinaan UMKM walaupun sudah atas nama Kadin tapi tidak punya satu platform pembinaannya seperti apa. Pak Joko kan rumah UMKM.net ya. .net saya, iya. Rumah.net. Ya, karena ada .net, ada .com, ada .id, ada macam-macam .id. Saking banyaknya rumah UMKM. Iya. Nah, aku .susu, Pak. Saya suka ngedot, Pak. Bisa ada pantes. Pak, istimewanya rumah UMKM Pak Joko ini apa? Kita dulu pernah punya slogan yang cukup kuandel juga, Pak. Namanya membina UMKM sak dadine, Pak. Itu. Sak dadine gitu. Dadine itu ora asal jadi, tapi sampai jadi. Sampai jadi. Gitu kan Pak maksudnya? Karena kita sudah memiliki satu sistem atau jenjang. Jenjang kita ada jenjangan di UMKM itu kalau di saya yang kita anut memang ini yang punya cuma rumah UMKM.net aja, Pak. Iya. Yang pertama kita punya penjenjangan itu ada 4. Yang pertama itu untuk jadi seorang atau jadi punya bisnis itu harus punya good product. Iya. Itu kelas 1, Pak. Iya. 2 produk dhisik. Yang bagus. Iya. Bagus itu dari sisi legalitas terpenuhi, dari sisi kualitas terpenuhi gitu. Kalau cuma itu asesmen awal ya. Kita penjenjangan awal. Nanti ada kurasinya. Kita kan setiap pada UMKM datang kita kurasi. Apakah dia produknya udah bagus atau belum? Kalau cuma bagus saja di produknya, dia berarti kelas 1. Nanti ada beberapa aksesoris segala macam atau perlengkapan yang harus dia penuhi dulu untuk menyelesaikan kelas 1-nya. Kemudian di kelas 2-nya, di penjenjangannya kita punya yang namanya good package. Good package. Bisa berarti bahwa itu adalah kemasannya sudah bagus, sudah siap dijual itu. Kemasannya bagus. Bisa jadi kalau misalnya jualan soto, jualan makanan yang sudah jadi itu adalah package-nya bukan berarti kemasan. Tapi warungnya. Tetapi adalah franchise-nya, waralabanya kita bisa jual. Itu kan package, Pak. Jadi paket bisnisnya. Yang kita paketkan bisnisnya bukan produknya. Gitu.
Itu ada pasti juga ada nanti apa yang harus dia penuhi dulu di situ, kita edukasi di situ cocok untuk di kelas 2. Jadi pelajaran kelas 2 ini apa? Pelajaran kelas 1 ini apa? Dia lulus, dia akan naik namanya good service, Pak. Di good service ini kita ajarin marketing benar-benar. Good product, good package, good service. Ya. Good service ini kelas 3. Nah, di kelas 3 ini berarti banyak kita jejali dengan ilmu-ilmu marketing, Pak. Bagaimana dia punya customer service yang bagus, complaint handling bagaimana dia membuat ibaratnya kedekatan atau CRM dengan customer itu di good service. Good service. Kemudian terpenuhi semua ini, ya, pasti kita kurasi terus, Pak. Di setiap itu kita kurasi, naik lagi ke good business, Pak. Apa ini good business? Good business itu berarti bahwa kita ini butuh yang namanya konsistensi dan sustainable, Pak. Cocoknya di situ. Jadi di situ manajemen, mulai dari manajemen SDM, keuangan, operasional, marketing kita tata, Pak. Nah, sampai kemudian manajemen strategiknya. Mereka sudah terbekal itu semua. Ya wes kita kurasi, kita uji, lulus, Pak. Lulus kita lepas, Pak. Namanya sekolah kan harus ada kata berhenti, Pak. Yang kita tahu sekarang ini kan pembinaan UMKM nggak ada pernah kata berhenti, Pak. Yang udah latihan, wah mentornya beda, ikut pelatihan lagi. Karena gini, Pak, menurut saya kok belum pernah dengar ada semacam kurasi itu dari pemerintah ya. Ada kurasi, tapi kurasi produk aja di awal. Tapi dari kurasi di setiap kelas. Biasanya kurasi itu yang pernah saya dengar adalah kalau dia mau pameran, untuk meloloskan dia ikut pameran itu dikurasi gitu. Bukan dalam rangka edukasi. Bukan rangka edukasi. Betul ya, betul ya. Jadi mendalam tenang. Loh, ini kan ada levelnya. Iya. Jadi sekolah itu harus ada kata selesai, Pak. Betul. Nah, Rano selesai nanti nggak ada gantian, Pak, yang lain. Apalagi kalau ini dari sisi pemerintah ya. Pemerintah nggak ada kata selesai, ya nanti yang sebetulnya mereka butuh sekolah nggak pernah bisa sekolah, Pak. Karena udah diisi ya sudah pernah sekolah terus, Pak. Mereka nggak pergi-pergi, Pak. Gitu. Dan moga-moga ini menjadi masukan ya bagi pemerintah untuk semakin memperhatikan kedalaman dari asesmen. Betul. Kemudian dibuatkan staging. Setiap stage itu materinya berbeda. Betul, Pak. Iya. Gitu ya, Pak. Iya, betul. Dan itu dilakukan oleh ya, kita lakukan, Pak. .net apa? Rumahumkm.net. Iya, gitu. Bahkan sebelum kita masuk ke bisnis, masuk ke edukasi kewirausahaan, kita ada namanya self assessment. Nah, self assessment. Artinya dia yang mengakses dirinya sendiri. Iya, kita yang akses, Pak, dengan bantuan dengan grafologi Feng Shui saya gitu. Iya. Jadi di situ kita akan namanya bisnis itu kan harus yang jelas kita harus ada uji visi, Pak. Iya. Dia punya visi enggak? Kalau dia nggak punya visi, ngapain kita edukasi? Oh, dia nggak punya visi, gitu. Itu dia belum masuk ke. Belum masuk apa-apa. Di awal, di awal. Okay. Jadi orang kalau mau bisnis harus punya visi dulu. Kalau nggak punya visi percuma, Pak. Ibaratnya dia mau pergi ke Jogja. Aku mau lah di akses mau. Ya, dia mau pergi ke Jogja. Harusnya pergi ke Jogja gitu kan, tujuannya ada di Jogja. Tapi dia ditanya nggak tahu mau ke Jogja atau kemana, terserah gitu. Ya udah usah diedukasi. Inilah, ini gambarannya kita naik taksi gitu ya. Taksinya tanya, ini mana Pak? Terus sakarmu, ya itu bingung kan. Iya. Ya, kita satu ujinya adalah uji visi. Kemudian uji passion, Pak. Passion ini yang memberikan dorongan kepada dia untuk mencapai visinya, gitu kan. Dia harus energinya itu di passion. Passionnya harus ketahuan dulu. Jangan-jangan dia bisa melakukan kayak gini, tapi nanti dia putus di tengah jalan. Nah, kalau nggak punya passion seperti itu, baru kemudian kita uji kompetensi. Passion itu yang pijat transaksi. Nah, itu. Itu Bu Ratna. Itu bisa jadi passionnya orang lain, Pak. Passionnya di situ gitu kan. Passionnya pijat tadi, Pak, gitu kan. Terus kemudian kompetensi, Pak. Visi, passion, kompetensi. Ya. Jadi kompetensi ini tidak harus kita dengan cara-cara yang kita edukasi segala macam ya kita tanya. Kita kan bisa dengan interview. Karena kita orang sudah lama di situ, kita jadi mentor di situ, pastinya checklistnya kan sudah ada. Kamu membuat begini, apa sih yang kamu ketahui tentang ini? Bagaimana prosesnya, produksinya, bagaimana kamu memasarkannya? Nah, di situ kan nanti kita akan ajari setelahnya itu kan ada bisnis plan, Pak. Jadi bisnis plan kan bukan sekedar kita menulis sesuatu, tetapi kita tahu akan apa yang akan kita kerjakan ke depan. Itu termasuk uji bukan? Bisnis plan tidak termasuk diuji. Kan tadi uji visi, uji passion, uji kompetensi. Ya. Terus sudah 3 itu. Pasti ketika kita masuk uji kompetensi itu kan banyak kekurangannya di dia, Pak. Nah, di situ kan kita masuk, Pak. Nanti kita ajari bisnis plan dulu yang paling dasar. Dia merencanakan masa depannya, merencanakan bisnisnya.
dan bagaimana mengelola bisnisnya tersebut itu di bis plan. Tapi tadi setelah dia sebenarnya ketemu kelemahan, misalnya ini dia lemah di ini, baru dikasih ini ya. Ya, jadi gitu ya, kalau di visi berarti kita akan build Pak. Jadi kita akan bantu dia membuat visi. Kalau terlalu dekat ya, coba kita jauhin dikit. Apakah dia masih mampu melihat? Iya. Karena orang hanya kadang-kadang melihatnya cuma 1 tahun 2 tahun. Nah, kalau kita tarik ke 5 tahun, dia masih mampu melihat nggak? Mantap. Nah, kita tarik ke 10 tahun, dia mampu melihat nggak? Super. Kan ada orang yang punya visi, tetapi 5 tahunnya memang mumet. jadi harus tahu Pak. Jadi dia harus tahu sampai 10 visinya tahun. cuma seminggu ya repot ya tak? Iya betul. Iya. Betul. Keren ini. Nah, kemudian passion itu kan saya dibantu banyak dengan saya belajar grafologi Feng Shui Pak. Passion. Grafologi Feng Shui. Apa betul. perannya grafologi Feng Shui di rumah? Yang paling mencolok di rumah UMKM.net itu ketika kita memberikan satu asesmen itu adalah kita santai. Inputnya cuma sedikit Pak. Inputnya cuma tanda tangan. Dari tanda tangan kita akan tahu record hidupnya dia. Oh ya? Iya. Dia seperti apa? Dia suka apa? Karakternya akan mulai muncul di sana. Ketahuan. Kemudian kita kan sering kali dengar kata-kata mindset ya Pak ya. Iya. Mindset itu kan mesin pikir orang. Mesin pikir orang itu ternyata tergores di tanda tangan Pak. Iya. Oh gitu. Jadi itu mesin pikirnya orang kan seperti itu. Ya. Kenangan Pak Ganda. Ya. Terus kemudian potensi kesehatan juga sebetulnya muncul di sana Pak. Oh gitu ya. Potensi deh Pak. Kita tidak akan detail sampai itu karena cukup dalam tanda tangan. Iya. Gitu. Nah semuanya kan potensi toh Pak. Iya. Jadi bahkan orang nanti yang akan jadi apa kan tergantung olahnya toh. Maksudnya kan ininya apa? Penilaiannya tanda tangan kan disesuaikan dengan bisnis yang akan dijalankan. Ya nanti akan disesuaikan di sana. Ya betul. Nah terus kemudian setelah kita tahu tanda tangannya, tanda tangan itu biasanya tanda tangan dan di bawahnya tulisan nama lengkapnya. Itu selalu itu tanda tangan satu paket gitu. Kemudian di Feng Shui saya butuh input yang namanya tanggal lahir Pak. Bentar Pak, kalau yang tadi grafologi itu hanya tanda tangan, misalnya nggak suruh nulis satu paragraf? Enggak. Saya fokus di tanda tangan. Perlu ya? Saya fokus di tanda tangan. Karena yang saya riset kan tanda tangan Pak. Oh tanda tangan aja ya? Saya ngeriset tanda tangan, karena tanda tangan tuh ngomong banyak Pak. Iya. Biasanya kan tanda tangan ngomong banyak. Suruh nulis satu paragraf gitu kan. Jenengan itu grafologi itu ada aliran grafologi yang selama ini di. Saya tidak sekolah Pak, saya otodidak. Tetapi saya melakukan riset. Tapi menyebut nama grafologi itu berarti itu nama generik ya? Nama generik Pak. Jadi itu ilmu yang mempelajari tulisan tangan, tanda tangan itu. Jadi bukan ilmunya itu. Grafologi yang di-training-trainingkan orang itu bukan. Iya. Jadi kami ada perbedaan dengan yang dilakukan oleh para psikolog. Ya. Psikolog itu harusnya bagus Pak, ilmunya memang dasarnya memang dari sana semua. Iya. Cuma mereka seringkali tidak melakukan konfirmasi. Konfirmasi begini. Nah, karena saya kan riset Pak. Iya. Saya kan bisa salah Pak, pasti salah. Di awal-awal pasti kan banyak salah. Jadi kan belajar itu kan mengurangi kesalahan sebetulnya. Definisinya kan seperti itu. Saya awal belajar grafologi saya kan baca tanda tangan Pak Ganda, misalnya gitu. Tanda tangan Mas Ganda saya baca. Saya confirm bener nggak kamu begini-gini? Oh enggak. Saya nanti ada yang salah. Nah, saya akan pelajari lagi, besok ganti orang. Nah, inilah yang membuat saya belajar terus. Dan itu Bapak lakukan selama 17 tahun Pak. 17 tahun Pak. 17 tahun. 17 tahun sampai hari ini maksudnya? Enggak. Udah lewat, udah prakteknya udah. Berarti sudah 18. Sekarang udah 20 lebih lah. Udah 20 lebih. Ya artinya risetnya sudah. Tapi ya asik Pak, harus selalu confirm Pak. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita ini superior dan selalu benar. Bahkan yang sudah bisa pun tetap harus confirm Pak. Jangan ada satu anomali yang belum kita pecahkan. Jadi tekniknya gitu ya, tanda tangan. Dulu saya pernah salah Pak, ngitung gitu Pak, bacain orang. Ini kok salah terus, ini kok bukan, ini bukan. Ternyata tanda tangannya dia tidak bikin sendiri Pak, di tanda tangan orang lain. Oh gitu. Nah, setelah terkonfirmasi dia itu tanda tangannya ditulis orang lain. Iya, dibuatkan orang lain, baru ketahuan berarti memang sifatnya baru kebaca Pak, semuanya muncul gitu muncul. Oke. Gitu. Jadi ada beberapa checklist di kami, tanda tangan yang harus kita terapi. Saya juga grafoterapis Pak. Jadi ibaratnya grafoterapis itu adalah memperbaiki karakter seseorang dengan cara memperbaiki tanda tangannya. Merubah ya Pak. Merubah tanda tangan Pak. Merubah tanda tangan nanti langsung dipot duit. Bisa Pak, nanti kan reconfirm ke banknya.
Kembali lagi saya ada perubahan tanda tangan kan gitu. Yang penting kan di situ ya. Gitu ya. Iya. Aku tidak pernah seumur hidup tidak pernah merubah tanda tangan. Iya. Ini nggak ngerti kalau itu bisa. Kami itu merubah tanda tangan. Pak katanya orang yang nggak mau merubah tanda tangan itu orang yang nggak mau berubah, Pak. Apa gitu? Itu karena ilmu grafologi. Iya, kalau dari ilmu grafologi. Orang yang nggak mau merubah tanda tangan, katanya orang yang tidak mau berubah, yaitu baru dari satu sisi toh. Iya, tetapi bisa juga sih kalau dibedah sih, tapi jangan di sini kasihan kan. Gitu. Langsung diponis ya, jangan di sini kasihan. Ya tadi input yang belum di Feng Shui Pak, kita butuh tanggal lahir sama warna Pak. Nah, kenapa warna ini jadi menarik Pak? Karena ternyata setiap orang warna itu mendorong atau mengarahkan kita ke satu minat. Oh, warna itu maksudnya apa? Kamu suka warna apa begitu? Iya. Dari setelah kita ketahuan tanda tangan bisa ketahuan elemen dan kuahnya gitu kan ya. Itu ternyata dia suka warna yang lain, maka kita harus ada sedikit adjustment di sana di penilaian kita. Kok suka warna itu gitu. Harusnya kan kamu suka warna merah, kenapa kamu suka warna biru? Ini kan agak bertentangan gitu kan. Nah, ini yang akan kita nanti ada semacam adjustment di penilaiannya nanti gitu. Ini asik Pak kalau grafologi sudah seharian sendiri, Pak. Terus grafologi itu yang penting Feng Shui ya? Kita gabung Pak. Gabung ya. Jadi orang yang bisa grafologi itu banyak Pak. Enggak apa-apa belajar Feng Shui juga otodidak juga. Otodidak semuanya. Juga riset juga ya? Ya, kita pasti riset Pak. Karena kita minta lakukan reform. Berarti Feng Shui minjem istilah Feng Shui. Saya grafologi duluan, baru karena merasa ada banyak kekurangan, saya harus belajar Feng Shui karena ini ketutup oleh Feng Shui. Gitu. Oh gitu. Jadi Feng Shui itu bisnis Pak. Klien saya untuk grafologi dan Feng Shui untuk logo yang hoki ini Pak. Oh, logo juga. Nah, logo ini sebetulnya adalah ketika saya ngomong tanda tangan itu kan sudah hal yang kayak biasa Pak. Saya bisa bantu dengan dari tanda tangan. Tapi kalau saya kan namanya orang kan pengen cari duit Pak. Pengen cari duit, saya pengen tak naikin lah. Bahwa ketika itu ngomong logo itu kan komersial Pak. Logo itu kan milik korporasi segala macam logo. Nah, saya akan jual yang namanya logo yang hoki seperti apa. Logo yang hoki itu pasti saya akan butuh dulu tanda tangan semuanya, data harus masuk. Oh, dari awalnya tanda tangan dulu ya. Dulu banyak orang yang kaget Pak ketika saya bilang, oh ini ada logonya ini perusahaan. Saya kan bilang, yang berpengaruh di perusahaan ini ada sekitar 1-2 orang. Loh kok tahu? Hanya dari logo. Dari bentuk logo kira ketahuan karakter perusahaan tersebut dalam memanage perusahaan seperti apa ketahuan. Itu Pak. Jadi kita kan sebetulnya dalam menciptakan logo yang hoki untuk bisnis ini, logo yang hoki untuk bisnis ini adalah mengarah ke arah bagaimana kita perbaiki logo agar semuanya nyaman Pak. Ketika semuanya nyaman maka bisnisnya berjalan. Itu yang saya terapkan juga untuk UMKM Pak. Nah, tetapi kalau yang dia memang mau fokus ke logo, ya ini memang komersial kalau yang ini. Customer saya banyak kan Singapura sama Malaysia. Yang ini ya, yang untuk logo. Ya, banyak orang India Pak. Berarti apa inputnya ini Pak? Kalau mau apa namanya? Ya kurasi logonya dia. Atau saya kasih ide logonya. Iya, inputnya apa? Bukan input untuk mau. Inputnya sama yang dari plus. Tadi tanda tangan tadi loh, inputnya ada tanda tangan. Ya, itu pasti. Pemiliknya harus tanda tangan semua. Terus apa lagi? Saya dapat data pemiliknya tanggal lahir. Tanda tangan warna yang disukai. Pemilik ya itu ya, bukan karyawan ya. Pemilik Pak. Karena harus decision maker. Gitu. Karyawan buat apa Pak Bang dia bisa jadi karyawan. Pemilik. Pemilik. Owner. Iya. Ditambah ya logonya tadi. Logonya bisnisnya apa gitu. Itu. Tangan dulu biar gitu. Engko ojo ning ngarepe kamera. Ya ini yang memberikan ini kemampuan saya di grafologi dan Feng Shui. Kalau grafologi orang yang bisa banyak, Feng Shui yang bisa banyak. Tapi ternyata ketika digabung, dikombin yang bisa sedikit Pak. Bisa berapa gelintir aja di Indonesia. Nah, gitu. Kalau grafologi itu banyak Pak. Kalau itu iya. Iya, berarti tadi kan sudah disampaikan Pak Joko ya, bahwa dia punya tagline membina UMKM. Sak dadine. Nah, memang beliau juga bisa mengulas. Ya kita harus persiapkan Pak, ketika di Jawa harus bisa Pak. Pak sudah berapa UMKM yang dibina? Sudah cukup banyak sih Pak, tapi sekarang kita itu berapa kira-kira? Kira-kira ya pasti lebih dari yang sudah jadi, yang mungkin sekitar 50-an lah ya. Tapi kalau yang sudah menerima pembinaan kita ya pasti sudah ratusan. Udah ada sampai ekspor udah. Terus yang itu Gulanas dulu tuh saya adalah binaan UMKM binaan saya Pak.
Gula Nas. Yang gula ini dulu binaan saya Pak, nomor 2 Pak, nomor absen 2. Nomor absen 2. Sampai ini. Iya. Terus kemudian karena tidak ada salesnya nol terus, kita diminta untuk masuk. Kebetulan background saya kan di marketing. Jadi ini ya. Kita jalan. Akhirnya sekarang bisa jalan. Akhirnya partner gitu ya. Iya, betul. Nah Pak, selama di membina UMKM Jawa Tengah ini pernah ngitung nggak berapa sih Pak totalnya? Kalau total UMKM-nya pasti berjuta-juta Pak. Ya, tapi masih jalan. Yang terbina itu mungkin di dinas itu sekitar 200 ribuan Pak, 200 dari sekian juta. Jadi yang belum banyak. Tapi pembinaannya juga generik juga. Tapi iya. Sosialisasi, Jadi kursus sapa, manajemen secara umum. Secara umum semua ya. Sales secara umum, digital Iya. marketing secara umum. Jadi tadi nggak ada kurasi. Tidak ada kurasi, betul. Dalam ya Pak ya, kulit ya. Iya, jadi nggak dalam benar. Betul. Jadi memang kita fokus di penjenjangan sistemnya edukasi yang harus kita tata. Nah, beliau ini juga bergerak di bidang digital branding, Pak Ganda. Iya. Betul ya Pak ya? Betul. Sampai di mana itu Pak? Kita ini kan nanya digital itu kan kegiatannya ya. Iya. Yang pasti brandingnya yang dasarnya kan brand. Kita membangun brand itu kan, membangun brand. Saya ada satu materi yang terbaru Pak, sebetulnya khusus untuk UMKM. Itu brand is action Pak. Wis. Materi itu apa maksudnya? Materi pelatihan. Wah, lah itu bisa dibocorkan di sini siapa tahu ada yang tertarik terus nanti kontaknya kemana? Brand in action ini adalah sebetulnya memang kita persiapkan brand untuk in action. Is action. Oh, brand is action. Ya, mantap gitu. Jadi seringkali kan sekarang UMKM itu kan dijejali ilmu branding, Pak. Iya. Padahal UMKM itu kita aja belajar dulu di Markom. Brand itu kan terakhir ya Pak ya. Bisa sales dulu, bisa marketing dulu, bisa katakanlah pengembangan produk segala macam, bisa semuanya bisa dulu gitu. Benar. Sekarang UMKM belum bisa semuanya, tiba-tiba malah belajar pertama di branding gitu, di brand itu kan susah sebetulnya lah. Ketika ini terjadi di UMKM, mereka semuanya masih kemampuannya mereka ini pasti terbatas. Betul. Pengalaman terbatas, finansial terbatas. Materi asesmen tadi loh. Iya. Mereka belum terakses, belum genah. Dikasih materi macam-macam. Sukanya apa? Udah dikasih aja. Samping itu mungkin ini Pak ya, mereka pengennya jualan dulu gitu loh. Nah itu, lo jualan pun sales assessment Pak. Kalau dia memang bukan tipe orang yang penjual, akan kita arahkan ke produksi saja. Iya. Berarti partnership lah yang akan kita ajarkan kepada mereka. Jadi memang harus ada partnership Pak. Iya. Jualan sendiri ya memang sales maksudnya. Semua orang butuh networking, butuh partnership, tapi kan harus tahu potensinya. Saya kerjasama dengan Pak Ganda ini potensi saya apa, saya superior di mana, saya inferior di mana. Nah, kemudian kita matchkan Pak. Nah, namanya yang paling bagus itu branding dulu atau selling dulu Pak? Nah ini ada 3 ilmu yang harus membedakan antara selling, marketing, dan branding Pak. Jadi ini akan kembali ke tarik belakang. Di marketing itu ada 3 komponen Pak. Komponen kunci untuk memfiltering problem-problem di UMKM, problem-problem di marketing. Yang pertama pasti produk. Ada produk, nggak ada market, percuma nggak ada jualan. Kemudian komponen kedua adalah market. Pasti pasar. Kemudian komponen ketiga adalah komunikasi antara produk dan market. Itu namanya branding tadi, Pak. Jadi ketika kita mau bicara marketing, ya masalahnya ada di mana dulu nih? Di produk, di market, atau di branding gitu kan. Nah, kita nanti akan masuk ke perbedaan selling, marketing, dan branding, Pak. Gitu. Nah, tapi sementara kita tahu ini dulu. Kalau kita bicara di marketing, kalau kita bicara produk, kita bicara creating value, Pak. Kita bicara creating value. Produk yang bisa menjual diri sendiri itu yang punya value, Pak. Baru kalau di marketing kita kan bicara customer relation, mulai dapat, di maintain sampai dikembangkan itu di market. Nah di branding ini semuanya fokusnya ke arah good perception Pak, biar jadi brand, kan gitu Pak. Yang namanya brand itu kan persepsi dari si customer Pak. Persepsi dan masif, masif ya rasa jadi brand. Iya, makanya kalau kita ngomong brand is action tadi, tujuannya adalah kita sudah punya definisi sendiri dengan brand Pak. Jadi brand tidak hanya sekedar diferensiasi, tapi brand juga berupa persepsi, dan yang ketiga adalah garansi Pak. Nah, UMKM ini nggak punya garansi sudah membangun brand Pak. Nanti dibeli sekarang kapok, bagaimana brandnya terbangun gitu kan.
Jadi ketika ini udah kita penuhi di good perception-nya, maka membangun brandnya itu udah bener gitu tahapannya. Nah tadi kita kan ngomong perbedaan antara selling, branding, dan marketing. Selling apabila perusahaan tersebut fokusnya ke produk, Pak, maka teknik yang dipakai adalah selling. Kalau ke produk fokusnya. Kalau marketing, perusahaan tersebut fokusnya kepada pasar, Pak, maka tekniknya adalah marketing. Ini goalnya adalah customer satisfaction. Kalau di produk tadi goalnya adalah revenue. Nah, sekarang kalau perusahaan fokusnya pada interaksi antara produk dan market ke branding, maka tekniknya ya tadi branding, Pak. Tekniknya branding, tujuannya adalah customer loyalty. Oke, nah, kembali ke digital branding. Sing wis digarap siapa saja? Saya nggak, biasanya saya tipe orang yang tidak mau garap yang lain sebelum saya garap diri saya sendiri, Pak. Terus? Jadi semua bisnis saya semuanya harus saya buktikan. Jangan pernah bicara kepada orang lain ketika kita tidak melakukannya pada diri kita sendiri, Pak. Karena kita ini jadi tidak fair. Artinya kan orang lain jadi kelinci percobaan kita. Artinya Bapak menggarap bisnis saya sendiri. Ya. Yang tidak awalnya toh, tapi Bunda Didi itu bukan ya? Bunda Didi ya. Rumah UMKM.net ya. Bulanas ini yang baru muncul, iya, Pak. Ya, memang ada banyak pertanyaan, Pak, saya kok nggak tahu Bulanas. Saya simpel pertanyaan kepada mereka. Lah, ada prospek membeli nggak panjenengan? Kalau nggak ada, ya ngapain Anda tahu gitu kan? Betul. Nah, saya itu membuktikan bahwa kita fokus pada market. Iya. Pada target market kita. Tadi setelah proses dengan menjalankan di perusahaan Bapak sendiri, terus yang saya baru berani sharing, Pak, best practice, Pak. Ya, sekarang yang menggunakan jasa Bapak udah sampai mana aja nih, Pak? Tadi Malaysia lagi ya? Banyak, Pak, banyak sebetulnya, Pak. Jadi kita ada yang nggak boleh disebut itu ya. Jadi mungkin ini kebijakan perusahaannya gitu. Tapi banyak lah. Banyak, ya, Pak. Banyak. Yeah. Ada yang mereka minta kita hanya one time consultation, jadi konsultasi sederhana sehari aja. Dia undang kita untuk bagaimana sih membangun branding mereka. Karena konsep saya dalam setiap konsultasi adalah mereka mampu memberdayakan internalnya. Jadi saya lebih baik mentraining timnya dia. Iya. Untuk menjadi kreatif, untuk katakanlah punya ide-ide yang solutif. Nah, itu kita ada trainingnya untuk mereka. Kita kasih ide-idenya gitu. Jadi biarlah mereka nanti bisa mengembangkan sendiri, Pak. Nah, di dunia digital ini, Pak Ganda, beliau itu sudah masuk ke metaverse. Iya, metaverse. Ngeri ya? Aku sih ngeri, Pak Jumala. Saya daging. penuh daging. Sembrono sampean. Aku kok ya sering ngomong ngeri tuh ya. Iya. Kok ya pas ngono lho. Iya. Iya. Pak, sebetulnya sudah masuk sampai kemana Bapak ini ke metaverse ini? Saya ini metaverse sebetulnya ya masih baru-baru di tahun ini, Pak. Ya tentu, memang metaverse juga baru. Tapi karena sudah terlatih wani gitu kan, ya. Yang penting wani ya, Pak. Ya, yang penting wani. Lagian saya kan memang sebelumnya di bisnis videografi, Pak. Oh iya. Iya, ada production house kita. Maka kita ngapa sih ora wani gitu kan. Kabeh ono ya. Yang penting udah ketemu substansinya. Bahwa metaverse itu membawa pengalaman real ke pengalaman digital atau virtual gitu. Ya udah kita pikirkan aja lah di situ bahwa oh ya kita pengen ke pantai, oke. Biar gak kemana-mana tapi bisa merasakan pantai itu gimana ya, gitu itu aja sebetulnya. Iya, seperti itu. Kita nggak mungkin pegang satu handphone yang kita ada produk baru. Bagaimana ketika kita bisa merasakan experience dengan handphone tersebut dari dalam wujud virtual? Ya itulah metaverse, Pak. Iya. Nah, ya simpel itulah. Yang sudah Bapak kerjakan apa nih di dunia metaverse? Karena kita masih baru, ya ini kita dapat satu project gitu kan. Nyekel proyek loh. Nah, kita daging enggak? Orang ada gedebel, Pak. Iya. Sudah pegang project apa nih? Ini kita baru, Pak, ada salah satu pemerintah daerah yang katakanlah ngundang kita. Pertama kali adalah untuk presentasi sebetulnya apa sih yang bisa di metaverse kan, karena mereka ingin menjadi katakanlah pionir di metaverse di sana. Nah, tinggal nanti apa yang mau di metaverse kan. Nah,
Nah, biasanya kalau daerah biasanya Pak saya metaverse kan perdagangannya produk-produk UMKM. Oke, kita kan bantu di sana. Di pariwisata, ya, memang pariwisata ini memang agak cukup mahal untuk membangun metaverse ya, karena jangkauannya yang luas. Terus ya peralatannya jadi mahal. Yang mahal di equipment-nya sama di SDM-nya nanti. Jadi kalau nggak detail dalam pengambilan beberapa titik itu kan nanti nggak bagus hasilnya. Iya. Yang pesan siapa? Ya ada satu lah di salah satu kabupaten, kota kabupaten. Ya, kota dan kabupaten ini. Yang nanya sudah banyak sih. Yang nanya. kemarin bikin status tuh ya itu. Selembar tuh ya. Selembar aja proposal. Proposal itu dari proposal selembar. Dari kliennya maksudnya apa dari saya. Oh. Jadi ketika kita diminta terus ngajukan proposal gitu kan. Selembar aja proposalnya. Kemarin kan tapi kan presentasinya dasar kayak gini. Jadi saya belajar orang digital macam-macam komplit kok. Komplit ya. Biasanya kalau proposal selembar itu kan satu, yang tahap pertama kita ngajak untuk helikopter view. Iya. Kita ajak helikopter view, kemudian komponen apa yang penting, kemudian apa komponen yang kita highlight, kemudian journey-nya kan seperti apa gitu. Why-nya itu painful, mesti gelem ya. Iya. Lebih ini ya. Nah kan dia sudah nggak perlu kita painful, Pak. Dia sudah benar-benar pengen, Pak. Udah butuhnya aja sudah masuk ke need kan. Udah, ini Metaverse memang lagi ini ya. Sedang in ya. Iya, betul. Dan belum banyak pemainnya ya, Pak ya. Betul. Belum, Pak. Belum, ya. Yang bisa yang ke arah 3D asset itu masih sedikit gitu. Karena itu kan modalnya kan 3D assetnya, Pak. Kalau nggak punya aset 3D ya susah, karena yang paling banyak kerjaan nanti jadi 3D asset di samping nanti aplikasinya. Oke. Gitu. Siap. Gitu. Di digital marketing ini beliau sudah sampai nasional, Bro. Ada timnya di Jakarta. Iya. Jadi wis Jos Marco Jos top Marco top. Ya, sip Marco sip. Ya. Sip Marco. Nah, sekarang kita tanya, kita kepoin. Apa? Sehebat ini tuh perjalanannya bagaimana? Biyen tahu dadi wong susah Rak. Ya, gimana, Pak? Ya, wajahnya wajah susah sih, Pak. Sebetulnya wajahnya wajah agak susah gitu. Sing ngeri. Ya pencitraan berarti, Pak. Itu pencitraan itu. Pencitraan gitu. Jajal jujur tahu susah. Jujur aja. Saya mengawali karir itu sebetulnya di BUMN, Pak. Loh, saya BUMN, saya di Utama Karya, kemudian lanjut ke Wijaya Karya, Pak. Jadi saya di BUMN. Di BUMN, Pak. Sorry. Maaf. Rodok sensitif. Masuk sarjana dulu. Alhamdulillah. Oh, ya ora tahu. Saya lulus S2 malah tahun 99, Pak. Jadi selama di BUMN itu saya sekolah, Pak. Biar rakyat goblok-goblok banget itu loh, Pak. Nah, gitu. Iya. Saya di Utama Karya dulu, saya yang jadi koordinator planning engineer untuk high-rise building, Pak. Untuk bangunan tinggi. Sekolah ya penak ngono, ora lancar, ora terus bayar dhewe apa. Saya orang yang kreatif dari sejak dulu, Pak. Contohnya begini. Ketika teman-teman mau kuliah saya sedang malas, Pak. Biar saya dikira nggak bolos gimana caranya. Nah, cara yang saya lakukan adalah saya telepon dosennya, Pak. Pak, anak-anak ada kegiatan, Pak. Sore ini nggak bisa kuliah. Saya kan bisa tidur lagi, Pak. Nah, silakan anak-anak masuk kuliah, tapi nggak ada dosennya, kan nggak ada kuliah, Pak. Nah, itu salah satu solusi yang paling bagus, Pak. Gitu. Dan itu sudah lakukan, Pak, sampai teman-teman tahu, Pak. Gitu. Itu salah satu yang hal-hal yang kreatif, Pak. Iya. Jadi biar kita ini nggak bolos, kita malas masuk kuliah, tetapi nggak bolos itu gimana caranya gitu. Iya. Terus udah punya caranya, Pak, zaman dulu, Pak. Harus kreatif gitu. Iya, Pak. Oke, gitu. Masuk ke BUMN, Pak Ganda. Terus saya di BUMN di Utama Karya, saya kerja 3 bulan, saya diajarin ekspor diajakin ekspor sama teman, Pak. Saya ekspor garment waktu itu. Garment? Batik, Pak. Itu tapi itu bukan Berdua. atas nama Karya. Bukan, saya pribadi, saya sama teman kantor, Pak. Kita ekspor ke Amerika. Padahal dia nggak tahu ekspor sama sekali, Pak, waktu itu. Hanya karena tadi wani gitu. Kendel tenan ya. Nah, kita ekspor bertahun-tahun bisa ekspor sampai kemudian jatuh, enggak apa-apa. Itu kan belajar. Saya anggap aja itu bayar kursus, Pak. Gitu kan. Tapi nggak ada rugi materi, Pak, karena semuanya ketika dihitung-hitung impas lah. Dari Utama Karya karena waktu itu krisis 98 ya. 98 krisis karena pengguling Harto itu kan ya. Kan proyeknya sedikit, Pak. Saya ngapain saya buang-buang waktu di kantor. Saya kemudian ini, Pak, saya kuliah S2.
Berarti Itu demo Pak ikut Pak. Ikut Pak. Loh, balik mahasiswa demo. Dulu tuh di depan saya terjadi pembakaran itu Pak. Saya tunggu di depan Pak. Nah, di depan itu yang nawarin TV 50.000, HP 50.000 tuh iya terjadi Pak itu. Oh iya tuh. Cuma kan nggak bisa ngambil duit Pak waktu itu. Gitu. Nah, terus dari situ kita ke Wijaya Karya. Oh, oke. Nggak jauh loh Utama Karya dengan Wijaya Karya. Ya proyeknya berbeda. Karena Proyeknya berbeda, tapi itu beda ya? Beda perusahaan. Beda perusahaan sama sekali ya, bukan anak perusahaan bukan ya? Saya di Wijaya Karya masuk ke industri dan tradingnya. Wah, ini mulai. Karena saya mulai di Utama Karya pun ternyata saya masuk ke unit bisnis strategi. Di situ banyak orang bule, Pak. Saya ada satu ruangan dengan orang-orang bule yang memang saya nanti fokus di pemasaran. Ya. Gitu. Pemasaran dulu lumayan, Pak. Saya mungkin satu proyek 150 miliar. Zaman dulu, Pak. Ya. Paling murah itu 60 miliar dulu proyek kita tangani di Utama Karya. Terus kemudian di Wijaya Karya, saya di industri dan internet saya ekspor, Pak. Saya belajar ekspor di sana. Iya. Sambil saya juga ekspor sendiri. Wis rada pengalaman dong tadinya sudah. Iya, sudah ekspor. Iya. Amerika. Gitu. Nah, kita jalan ke sana terus kemudian saya sempat punya pabrik juga di Solo, Pak. Saya punya pabrik furniture sampai kemudian 2008 krisis itu sampai saya bertahan 2010 kita tutup. Ya, 2010-nya saya tutup. 2008 kan krisis. 2010 sampai baru mau naik lagi di sekarang ini. Furniture kan naik lagi sekarang ini. Udah tak tutup, Pak. Udah tak tutup. Terus kemudian saya karena istri tidak mau di Jakarta, saya balik ke Semarang. Saya di satu perusahaan media itu. Terus sekarang di media dulu toh. Di media dulu. Semarang kan tadi tidak langsung ke media, saya ada satu perusahaan konstruksi. Ya di media. Oh, itu setelah ini semua ya? Iya, Pak. Jakarta. Jadi udah lama perjalanannya, Pak. Jadi jatuh bangun iya. Saya habis-habisan di tahun 2000 pernah ketipu, Pak, sampai ratusan juta itu kan. Padahal waktu itu sudah mulai dari tahun 2000. Saya masih ingat Januari 2000. Saya pergi ke South Africa, ada satu bisnis, ada kirim proyek ke sana, 3 kontainer gitu. Kita nggak dibayar, Pak, di sana. Jadi kita pulang penipuan. Nah, itu jatuh tapi ya nggak jatuh banget. Karena waktu itu masih bujang, Pak. Jadi kita masih berani eksplorasi macam-macam gitu. Sekarang karena udah belajar feng shui segala jatuh cepat gitu, Pak. Iya, gitu. Udah ketemu, Pak, yang harus dilakuin apa gitu. Oh iya, udah ketemu ya. Beliau ini kan pindah dari satu perusahaan ke perusahaan. 8 perusahaan, Pak, totalnya kalau pun didetailkan. Dari bisnis 8 perusahaan, ya. Dari bisnis ke bisnis dan beda-beda, Pak. Nah, yang saya kepo itu adalah bagaimana pola pikirnya sehingga beliau itu berani memutuskan untuk pindah. Apa, Pak, yang ada pattern di sini, Pak? Kan di BUMN sudah zona nyaman ibaratnya kan. Iya, betul. Orang umum ya. Iya. Ya, itu benar. Itu benar. Terus berani mengatakan masuk ke sana pun lama-lama di sana lagi Krismon misalnya. Loh, yang lain itu loh wedi nek di PHK. Iya. Gitu loh, Pak. Betul. Bukan untuk tidak di PHK. Loh, beliau kok malah waktu. Jadi saya itu melihatnya itu pola pikirnya gimana, Pak? Sebetulnya antara potensi dan peluang atau potensi dan peluang. Iya. Potensi ini apakah punya prospek enggak potensi yang ada di sini? Kalau nggak ada prospek, sementara kenapa kita berlama-lama gitu? Ya? Iya. Nah, kita selalu melihat new opportunity yang ada gitu. Wow. Nah, inilah yang mungkin mengarahkan saya ke entrepreneurship itu. Tadi udah waktu kerja di BUMN udah punya keluarga juga ya padahal. Terakhir di Wijaya Karya. Wijaya sudah. Yang Utama Karya belum. Tapi tentunya Mas saya ngomong gini, Mam. Tentunya istri juga mendukung loh langkah-langkah beliau. Justru saya ngikutin kemauan istri. Oh, gitu ya. Ketika kita masih bekerja, saya kan punya pabrik di Solo juga. Iya. Itu katakanlah waktu jatuh itu yang tahun 2010, saya tanya ke istri. Tutup perusahaan itu, saya tanya istri. Kita mulai dari nol lagi gimana? Gitu. Gak apa-apa, yang penting gak punya utang. Nah, jadi prinsip itu sampai kita pegang sampai sekarang. Kita nggak pernah utang. Jadi kalau saya ditanya, saya ini orang yang paling deso, ya. Saya dan istri nggak punya kartu kredit, Pak. Iya. Nggak punya kartu kredit? Nggak. Oh, saya pernah gunting kartu kredit. Artinya saya pernah punya masalah dengan kartu kredit. Dari nol ya. Ya, kita mulai ngomongnya istri di pom bensin enggak. Kalau udah mulai dari nol gitu, Pak ya. Enggak sih. Jadi kita di rumah, jadi istri saya luar biasa, diajak dari nol lagi siap gitu. Yang penting nggak punya hutang. Karena kita tahu bahwa ketika punya hutang itu kita nggak hidup tenang, Pak.
wani perih Pak ya. Iya, betul. Wani perih juga. Seperti nggak punya utang. Ya, Gitu. ya, ya. 3 yang saya catat Pak Ganda. Beliau pindah-pindah dan tetap Apa? eksis ya. Aku ora sempat nyatet ya. Oh, aku nyatet terus. Iya, Ya, Pak. karena aku nyatet. Satu adalah potensi. Oh ya, potensi tadi ya. Ya. Potensi sobat kendal ya. Ya, yang kedua peluang. Peluang. Hmm. Oke, terus Yang ketiga nggak punya utang. 3 nggak punya utang. Sebetulnya itu semua dibalut dengan satu hal. Yang penting wani. Iya, betul. Iya. Gitu Pak. Apalagi Pak Ganda? Ini sudah di penghujung waktu nih Pak Ganda. Iya, sebenarnya menarik nih ngobrol sama Metaverse aku pengen ngulik lebih banyak lagi loh. Iya. Tapi, Karena beliau sudah punya tim dan sudah punya project. iya, keren. Nanti kita akan bahas tentang metaverse. Semoga beliau masih berkenan untuk duduk di sini Siap. dan memberikan inspirasi kepada masyarakat. Iya, Apalagi iya. metaverse sekarang sedang dicari orang informasinya. Benar. Ya, jadi moga-moga ilmunya bermanfaat buat banyak orang. Ya Pak, nanti kalau ada yang mau menghubungi Pak Marjono, nah itu maksudku. ya bisa di deskripsi video ya. Apa saja sih Nanti yang kita- produk beliau itu, Beliau. terus kemudian atau mungkin perlu disebutkan Pak, yang, Ya, sebutkan yang dulu, nggak ingin apa-apa. di-highlight kepada Ya, silakan. masyarakat apa yang bisa dilayani oleh Pak Marjoko. Jadi yang rutinitas kita lakukan pasti terkait dengan edukasi, Pak ya. Edukasi UMKM tadi ya? UMKM, kemudian startup ya. Startup itu larinya berarti kalau kita lebih ke arah ke kampus ya. Oh. Ke kampus itu kita mulai dari kewirausahaan sampai membuat rencana bisnis Iya, itu iya. kita lakukan. Marketing dari yang esensial sampai ke digital marketing. Oh. Gitu. Kemudian branding lah. Iya, Ya, iya. branding itu kita bisa sharing kepada mereka lah. Saya nggak berani katakan ngajari. Kalau ngajari itu mungkin orang yang memang selalu update dengan teori-teori, tapi kalau kita lebih ke arah yang best practice-nya. Jadi bentuknya bagaimana nanti kalau yang mau konsultasi edukasi ke Pak Marjoko? Bentuknya seperti apa? Supaya teman-teman lebih jelas apa yang... Kalau mau konsultasi secara private, mereka bisa datang ke tempat kita sih. Oke, private. Ya, Terus? bisa. Terus kemudian kalau Ya, tentunya. kalau untuk yang edukasi ya mereka bisa undang kita. Oh, oke, Gitu. oke, kayak seminar gitu ya? Seminar, Training ya? iya Ya, betul. ya, in-house itu ya. Ah. Training juga ya. Training atau seminar ya? Iya, iya. Atau yang sifatnya sekarang yang tren kan sedang kasual ya Pak ya. Jadi training dibalut dengan konsultasi langsung. Kita gabung. Nah, biasanya maksimal Semacam outbound gitu Pak. ya, jadi semacam kita ya outbound Pak kita keluar, tapi di satu sesi itu orang akan duduk melingkar atau pokoknya kasual lah. Jadi orang bebas lah. iya, iya. Kasusnya apa kita langsung pecahkan di situ. Langsung di situ ya. Nah, kita berani di situ karena kita sudah pernah mengalami. Iya, iya, iya. Iya. Pengalamannya sudah melintang lah. Ngeri. Jadi hal-hal yang praktis kita bisa sampaikan ke mereka langsung. Oke, nanti untuk kontak Pak Marjoko dan sosial media dan lain sebagainya ya, supaya sobat kendal bisa kontak, nanti kita tulis ya Ya, di deskripsi video. ya, Ya, ya. oke. Juga profilnya mungkin bisa Iya, diakses. profilnya lengkap nanti, lengkap Ya. ya. Ya, Siap. karena memang waktu kita terbatas Pak untuk mengulik-ulik beliau. Sebelum Tapi berakhir- sebelum berpisah Pak Marjoko, Betul. nah, silakan sampaikan tips atau saran untuk sobat-sobat kendal. Tips sukses atau Tips prinsip sukses, hidup ya. atau apapun ya buat sobat kendul yang supaya- Ya, oke lah. Jadi saya sedikit sharing apa yang sudah pernah lakukan. Jadi banyak sekali saya gagal karena saya tidak mengenal diri saya. Mengenal diri saya itu apa yang harus saya kenali, yaitu adalah mengenai potensi saya sendiri itu apa. Seringkali orang tahu potensi orang lain tapi nggak pernah tahu potensi diri sendiri, Iya, gitu kan. iya. Kita kenal saya minatnya di apa. Nah, sekarang kita sudah tahu saya sukanya ini, potensi saya ini. Saya tidak akan langsung tiba-tiba menggarap sebuah peluang. Jadi saya akan matchkan antara peluang dengan apa yang saya punya, Mantap. apa yang saya bisa, dan apa yang saya suka. Yes. Nah, jadi apa yang kita punya, apa yang kita bisa, dan apa kita suka, baru kita tahu apakah kita akan menggarap peluang itu atau enggak. Apa yang kita punya, Apa yang kita bisa, apa yang kita suka. Itu harus jadi satu paket. satu Gitu. paket ya. Iya, super. iya, itu. Keren ya. Catat Ya. bro. Hmm. Oke. Oke, Ya, kita harus akhiri ya. Ya. Ngobrol-ngobrol asik nih. Perjumpaan kita. selesai tidak selesai Hari dikumpulkan. ini. selesai dikumpulkan. Pak. Iya. Ada Keren, sekolah. Pak Marjoko atau lebih sering dikenal dengan Pak Gendut Marjoko juga ya. Iya. Ya, ya. Ya. Oke, sobat kendal, ya jangan lupa like, komen dan share video ini supaya bermanfaat juga untuk orang-orang banyak di luar sana Dan juga bunyikan loncengnya loncengnya. serta subscribe Cak Kendal Podcast. Oke, Cak Kendal Sampai Podcast. jumpa lagi
Sobat Kendel di acara-acara berikutnya, di video-video kami berikutnya. Oke. Iwak hiu dagingnya Kandel. See you Cak Kendel.